Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk di pembahasan alhamdulillah berikutnya. Masih di pembahasan kesimpulan. Kita di i'rab asma'u sittah. Kita di i'rab asma'u as-sittah. Iya. Wa ammal asma'u sittatu. Kata penulis rahimallahu ta'ala, wa ammal asma'u sittatu, adapun isim-isim yang 6 yang telah lewat rinciannya. Faturfa'u bil wawi, maka dia dirofa dengan waw. Wa tunsabu bil alifi, dinasab dengan alif. Wa tujarru bil ya'i, dan dijer dengan ya. Dan dijer dengan ya. Itu kan sudah kita alhamdulillah dari buku dasar di tabel sudah seperti itu asma'ul sittah, asma'ul khamsah dulu. Iya. Dirofa dengan waw, dinasab dengan alif, dijer dengan apa? Iya. Tapi di sini ditambahkan bisyarti dengan syarat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ternyata tidak mutlak. Asma'ul sittah itu dijer dengan ya, dinasab dengan alif, dirofa dengan waw. Harus ada terpenuhi syaratnya. Ini sudah agak meluas. Bisyarti dengan syarat antakuna mudhofatan. Satu. Ini tentunya harus dia mudhof. Artinya harus ada mudhofun ilainya. Jadi tidak boleh dia berdiri sendiri kalau baru begitu. Harus dia mudhof. Tahu harus dia mudhof ya? Ketika dia bilang harus mudhof, berarti ada mudhofun ilainya. Makanya kata beliau fa'in ufridat anil idofati. Jika dia dikosongkan dari idofah. Jika dia dikosongkan dari idofah, artinya dia berdiri sendiri tanpa mudhofun ilai. Paham ya? Tanpa mudhofun ilai. Tanpa ada penyandaran. Idofah artinya penyandaran. Asma'ul sittah ini dengan isim setelahnya. Jika kosong dari penyandaran, u'ribat bil harokatid dhahirah, maka dia malah di-i'rab dengan harokat yang nampak. Dia di-i'rab dengan harokat yang nampak. Jelas kan? Jadi antum kalau mau i'rab dengan i'rab asma'ul sittah, maka antum harus dia jadikan mudhaf. Setelahnya ada mudhafun ilaih. Kapan tidak, maka tidak jadi i'rabnya. Dia malah di-i'rab dengan i'rab isim dhahir. Artinya antum katakan ya, Ja'a Abu Muhammad misalnya. Ini kan datang bapaknya Muhammad. Berarti antum sandarkan Abu ke Muhammad. Oh kalau ini i'rabnya dengan waw rofanya. Nanti kalau nasab ya. Ra'aitu Aba Muhammad. Kan begitu. Kalau dijar marortu bi ya Abi. Ya kan. Muhammad. Iya. Ini disandarkan jadinya waw. Abu, aba, abi. Tapi kalau saya hilangkan Muhammad. Hilangkan Muhammad. Saya hanya bilang begini. Ja'a ab. Ra'aitu. Ya. Ab. Marortu. Bi ab. Saya kosongkan dari Muhammad. Maka ini i'rabnya dengan harokat nampak seperti isi mufrad. Jadi antum bilang ja'a abun, datang seorang bapak, kan dia memang isi mufrad. Cuman bentuknya yang khusus jadi digolongkan menjadi asma'ul sittah. Kan begitu. Jadi kalau ndak ada ini Muhammad atau nanti ndak ada ka, biasanya orang pakaikan domir. Ya, yang penting ndak ada mudhofun ilaih. Maka langsung ja'a abun, ra'aitu aban, marortu bi abin. Jadi i'rabnya itu seperti isi mufrad. Marfu dengan tanda dhamma, mansub dengan tanda fathah, majrur dengan tanda kasr. Dipahami ini? Ini kalau kosong dari apa? Kosong dari kosong dari apa tadi? Apa?
kosong dari idhofah. Jadi langsung batal, kosong dari idhofah. Langsung seperti ini bentuknya. Jelas ya? Jelas pembahasan ini? Ini syarat pertama itu harus terpenuhi. Harus dia mudhaf. Harus dia mudhaf. Kalau kosong dari idhofah, maka kembali ke i'rab isim mufrad. Makanya kata beliau, saya ulang ya, fa'in ufridat, jika dia disendirikan, dikosongkan, anil idhofati, dari idhofah, artinya tidak punya mudhafun ilai, tidak punya mudhafun ilai, u'ribat bil harokatid dhahirah, dia di i'rab dengan harokat yang nampak. Jadi bukan lagi huruf, tapi kembali ke i'rab harokat. Iya, kembali ke i'rab harokat. Nah contoh, walahu akhun, lihat. Walahu akhun, kenapa dibaca begitu? Paham kan? Enggak itu apa. Inna lahu aban, enggak ada mudhaf nilainya. Wabanatul akhi, enggak ada lagi mudhaf nilai, apalagi al-akhi, pakai al. Malah dia di sini sekarang mudhafun ilai, bukan dia mudhaf. Batal amalannya, batal i'rabnya. Batal i'rabnya. Jelas ini perkaranya? Jelas ini? Jelas saya kira, alhamdulillah. Iya, ini baru syarat pertama. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa antakuna idhofatuha li ghairiya ilmu takallimi. Idhofahnya harus kepada selain ya. Artinya mudhofun ilainya bukan ya. Jadi nanti kan ini kata ya asma'u sittah harus ada mudhofun ilainya. Mudhofun ilainya itu enggak boleh ya. Mudhofun ilainya itu enggak boleh apa? Ya. Ya ini ya yang bermakna saya. Ya yang bermakna apa? Saya. Enggak boleh. Enggak boleh dibilang abi, bapak saya. Ya kan? Disandarkan abu itu ke saya. Atau akhi, saudara saya. Disandarkan ke saya. Enggak boleh. Harus kepada selain ya. Selain ya. Artinya bebas. Lihat tadi Muhammad, ka, kum, ki, kuma, hum, ha, hu. Yang penting bukan ya. Sembarang. Mau isim dohir ataupun domir. Apa saja. Yang penting bukan siapa? Iya. Itu dia syaratnya. Mudhofun ilainya bukan ya mutakallim. Dipahami ini? Muhammad Kendari? Abdullah? Paham saudara? Siapa yang tidak paham? Al-Qaf? Yakin? Baik. Lihat kata beliau. Fa'in udifa ilal ya. Jika dia diidhofakan kepada ya. Artinya melanggar syarat. Melanggar syarat. U'ribat biharokatin muqaddaro. Maka dia di-i'rab dengan harokat yang disembunyikan. Jadi bukan dengan huruf. Jadi kapan antum bilang abi, akhi, hami, fi. Paham kan? Kepada selain, kepada apa? Ya. Kepada ya. Maka di-i'rab dengan harokat yang disembunyikan. Bukan lagi huruf. Karena gini, kalau diidhofakan kepada ya, tidak bisa lagi dibilang abui. Kan begitu, akhoi. Tidak bisa, pasti dibaca akhi. Pasti dibaca apa? Akhi, abi, hami, hani. Kan pasti dibaca begitu. Jelas kan? Maka, jadi ini dia keluar dari situ. Di-i'rab dengan harokat yang disembunyikan. Di mana? Disembunyikan. Tentunya jangan bilang dia, karena ya ini kata lain. Ya ini kata lain, ini mudhofun ilai. Tentunya sembunyi di mana? Alama qoblal ya'i, di atas apa yang sebelum ya. Jadi sembunyi di sebelum ya. Misalnya abi, sembunyinya di ba. Ketika antum bilang, ja'a abi, apa yang sembunyi? Ja'a abi, apa yang sembunyi? Dhamma kan sebagai fa'in. Ro'aitu abi.
fathah. Marartu bi abi kasro. Itu kasro karena ya, itu bukan kasro karena bi. Anu paham ini? Jadi ini diingat. Harus mudhofun ilainya bukan ya. Kalau mudhofun ilainya adalah ya, maka i'rabnya dengan huruf. I'rabnya dengan harokat. Muqaddaro. Harokat yang disembunyikan. Hati-hati saja nanti di dalam baca kitab seperti itu. Untuk menjelaskan alamat i'rabnya. Karena jangan sampai kita dapat asmaul khamsah langsung kita bilang ini adalah i'rabnya dengan huruf. Padahal dia mudhofun ilainya adalah siapa? Ya, mutakallim. Nah, contoh dulu. Inna hadza akhi. Lihat itu. Inna hadza akhi. Kan inna beramal nasab dan rofa. Berarti hadza mansub. Karena isim inna. Kemudian akhi marfu kan khobar inna. Tapi mana wawunya? Kan asmaul khamsah kalau marfu pakai wawu. Paham kan? Kita jawab apa? Di sini marfunya bukan pakai wawu. Di sini marfunya bukan dengan pakai wawu. Pakai wawu apa pakainya? Dhamma muqaddaro. Dhamma yang disembunyikan. Di mana disembunyikan? Sebelum? Iya. Sebelum? Iya. Jelas ini kan? Jelas ya? Baik. Ini syarat kedua. Syarat ketiga karena ini kata memiliki syarat yang ketat karena keluar dari i'rabnya. Wa antakuna mukabbaratan. Ini syarat berikutnya. Harus dia lafaz besar. Harus dia lafaz besar. Iya. Lihat catatan di bawah. Apa itu lafaz besar? Yaitu lafaznya tidak diubah ke wazan fu'ain. Langsung saya bilang begitu. Jadi lafaznya itu abu, aku, hamu, hanu. Tidak boleh lafaznya diubah ke wazan apa? Fu'ain. Yaitu kata sederhananya harus di atas lafaz dasar. Lafaz asal. Belum berubah. Iya. Fa'in sugirat. Jika dia ditasgir. Diubah menjadi lafaz kecil. Lafaz kecil. Yaitu lafaznya diubah dengan wazan fu'ail. Lafaznya diubah ke wazan apa? Fu'ail. U'ribat biharokatid dhahira. Maka di-i'rab dengan harokat apa? Dhahir. Karena abu menjadi ubay. Aku menjadi ukhoy. Hamu menjadi humay. Hanu menjadi hunay. Diubah ke wazan fu'ail. Paham ya? Kapan berubah ini ab? Ah. Hamu. Hanu. Du ini. Berubah ke wazan fu'ail. Maka i'rab dengan harokat dhahir. Gampang saja, hafal saja. Kalau diubah ke wazan fu'ail. Maka harokatnya apa? Dhahir. Paham ya? Jadi harus di atas lafaz aslinya. Abu, aku, hamu. Begitu. Tidak boleh diubah ke wazan tasgir. Lihat. Nah. Contoh dulu. Hada ubayyuk. Hada ubayyuka. Padahal ubayyuka. Dia mudhaf. Terus mudhafnya bukan ya karena kaf. Iya kan? Tapi masalahnya dia berwazan apa? Berwazan apa? Fu'ail. Maka ini hada mubtada. Ubayyuka adalah apa? Khobar. Marfu tanda rupanya apa? Marfu tanda rupanya apa? Dhamma. Iya tanda rupanya dhamma. Jelas ini kan? Ini bentuknya. Ini syarat sederhana. Kenapa dibilang lafaz besar dan lafaz kecil? Tinggal itu saja. Ini secara arti. Ini urusannya nanti sorob yang lebih tinggi lagi. Lafaz besar itu maknanya biasa. Abu, bapak, ikan aku, saudara. Kalau diubah ke fu'ail menjadi lafaz kecil. Karena maknanya bapak kecil, saudara kecil. Itu kalau fu'ail. Jadi kalau semua kata yang diubah ke fu'ail jadinya kecil. Fudoil,
Nah, si utama yang kecil. Paham kan? Fadl yang besar. Nah, Fudail yang kecil. Jabalun apa Jabalun? Gunung kan, gunung besar Jabal. Jubail itu gunung kecil. Itu dibilang. Jadi harus lafadznya besar. Ab, ah, ham, hanu, fu, du. Tidak boleh duwai, humai. Tidak boleh. Paham kan? Ini syarat, ini lafadz. Syarat ini lafadz. Kapan tidak terpenuhi ini syarat? Dia bukan lafadz-lafadz besar. Maka diubah irobnya dari huruf menjadi apa? Harokat. Ini syarat keberapa itu? Ketiga. Jadi syaratnya banyak. Keempat dan ini syarat terakhir. Ini syarat terakhir untuknya. Wa antakuna mufrodatan. Tentunya harus dia bentuknya mufrod. Tidak boleh mutanna, tidak boleh dijamak. Ya kalau dibuat musanna, irob musanna. Antum tidak akan mungkin irob asma'us sittah sementara dia dibuat isim musanna, kan begitu. Kalau dijamak apa jadinya? Ya irob jamak. Masa kita irob isim asma'us sittah? Iya kan? Jadi memang syarat ini syarat lebih paling mudah. Harus dia adalah lafadznya mufrad. Harus dia lafadznya apa? Mufrad. Karena sekali lagi asma'us sittah itu isi mufrad. Paham kan? Saya sudah katakan dari miftah itu. Asma'us sittah itu adalah isim mufrad. Cuma bentuknya saja. Jadi harus dia lafadznya lafadz mufrad. Tidak boleh di musanna. Tidak boleh di jamak. Makanya kata beliau fa'in sunniyat. Jika dia dibuat musanna. Au jumi'at. Atau di jamak. U'ribat i'robal musanna wal majmu. Maka dia di'irob dengan i'robnya isi musanna dan jamak. Iya kan? Otomatis itu mau tidak mau. Karena isi mufrad saja. Kalau dibuat musanna, i'rob musanna. Dibuat jamak jadi i'rob apa? Jamak. Kan begitu pasti. Ya sama asma'us sittah juga. Asma'us sittah kalau dibuat musanna, i'rob musanna. Kalau dibuat jamak maka i'robnya apa? Jamak. Paham kan? Nah, itu otomatis itu. Lihat catatan di bawah 144. Marfu dengan alif ketika dibilang ribat i'robal musanna. Di i'rob dengan i'robnya isim musanna. Iya, i'rob dengan i'rob isim musanna itu marfu dengan alif. Mansub dan majrur dengan apa? Iya. Kemudian jika dijama ya di i'rob jama. Ya jika dijama dengan taksir. Maka i'rob dengan i'rob jama taksir. Jika dijama dengan jama mudzakkar salim. Maka di i'rob dengan i'rob jama mudzakkar salim. Tergantung. Tergantung. Antum jama apa dia? Ya, antum jama apa dia? Maka itulah i'robnya. Itulah i'robnya. Baik. Kemudian berikutnya, ini jelas ya? Jelas ya? Selesai syarat i'robnya. Berarti kita bisa katakan syarat i'robnya harus dia mudhof kepada selain ya mutakallim. Terus dia mukabbaroh, lafadz di atas asal, belum diubah, dan mufrad. 4 syarat. Harus dia mudhof kepada selain ya, harus dia mukabbaroh dan mufrad. Kalau terpenuhi 4 syarat ini sudah. Kita i'rob dengan i'rob asma'us sittah. Rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan apa? Iya, ini sudah luas. Ini sudah meluas. Dan ini dasar pembahasannya. Kemudian berikutnya, belum kasih kita faedah. Kenapa itu di buku dasar hanya 5 asma'us sittah. Bukan asma'ul khomsah, bukan sittah. Nah, ini istilahnya. Kata beliau wal afsah filhan. Yang fasih. Yang paling fasih daripada kata han. An-naksu. Yang paling fasih bacaan pada kata hanu itu dibaca nakos. Apa artinya dibaca nakos? Dibaca kurang, begitu artinya. Apa artinya kurang? Aihatbu akhirihi. Yaitu dihilangkan akhirnya. Kan hanu kan kita baca tadinya dia jadi asma'us sittah karena kita baca hanu, ya kan? Hana, kemudian apa? Hani, kan kita baca begitu. Ya, hanuka, hanaka, hanika, kan begitu.
Tapi ini kata han paling fasihnya dibaca nakos. Yaitu dikurangi ini waw alif ya. Paling fasihnya begitu. Jadi dibaca apa kalau kurang? Ini Hanuka. Kemudian Hanaka. Begitu. Terus Hani. Hani. Hanika. Dia lebih fasih begini daripada begitu. Anda paham ini? Ya. Kalau sudah begini, masuk di asmaul sita atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak masuk karena i'rabnya berbeda. Ini kan dhamma fathah kasroh. Sementara ini waw, alif dan ya. Makanya jadinya 5. Karena paling fasih dia dibaca yang kedua. Hada hanuka. Ra'aitu hanaka. Marortu bihanika. Dibaca cepat begitu lebih fasih. Daripada hada hanuka. Ra'aitu hanaka. Marortu bihanika. Dipahami ini? Jadi yang ini lebih fasih daripada yang ini. Makanya sebentar akan disebutkan. Lihat. Jadi kata beliau, wal absahu dan yang paling fasih. Jadi sebentar kita akan kembali ke asmaul khamsah. Yang paling fasih. Bilhan khusus pada kata han. An-naqsu dibaca naqas. Dibaca naqas. Apa artinya naqas? Yaitu hatfu akhirihi. Yaitu dihilangkan huruf terakhirnya. Dihilangkan huruf terakhirnya. Wal i'rabu bil harakati ala nun. Dan i'rabnya dengan harokat di atas nun. Kan kalau hilang waw alif ya berarti hilang i'rabnya apa? I'rabnya dengan tanda apa? Harokat. Di mana? Di mana? Di nun. Paham kan? Di nun pada kata hanu. Nah contoh. Hada hanuka. Wa ra'aitu hanaka. Wa marotu bihanika. Dipahami ini? Ini lebih fasih. Ini lebih fasih daripada yang pertama sebelumnya. Walihada oleh karena inilah. Ya. Ada catatan 146 di bawah. Sebagaimana isim mufrad. Nah itu dia. Dah kan kembali ke asal. Sebagaimana siapa isim mufrad. Sebagaimana isim mufrad. Terus ada catatan walihada 147. Yaitu karena alasan yang disebutkan barusan. Walihada maksudnya karena alasan tadi. Yang disebutkan barusan. Ya. Lam ya'udduhu sahibul ajurumiyah. Pengarang matan jurmiyah tidak menghitungnya. Pengarang matan jurmiyah yaitu pengarang matan jurmiyah sebelumnya. Ibnu Ajurum. Yang kita baca buku sebelum ini. Pengarang matan jurmiyah. Lam ya'udduhu tidak memasukkannya. Tidak menghitungnya. Ya, wala goiruhu tidak pula selainnya. Jadi Ibnu Ajurum tidak berdiri sendiri. Tidak pula selain Ibnu Ajurum. Menghitungnya fi hadil asma dalam isim ini wa ja'aluha khamsa dan mereka menjadikan berapa? 5. Kan itu tadi. Kan kita berbicara dengan yang fasih, yang fasih. Jadi yang paling fasih itu antum tidak pakaikan waw alif ya. Maka sekarang kembali ke mana? Ke asmaul khamsah. Karena paling fasih pada kata hanu tidak pakai waw alif ya. Sudah ini? Selesai. Asmaul khamsah. Iya. I'rabnya. Berikutnya. Wa ammal amthilatul khamsah. Kita sekarang masuk ke fi'il. Dan ini yang terakhir yang beralamatkan huruf. Ini yang terakhir yang beralamatkan apa? Huruf. Kata beliau wa ammal amthilatul khamsah. Adapun amthilatul khamsah. Itu yang kita kenal sebelumnya dengan nama apa? Af'alul khamsah. Fahiya kullu fi'ilin ittasala bihi. Dia adalah semua fi'il yang bersambung dengannya. Domiru tatniyatin. Sudah tentunya. Bersambung dengannya domir tatniyah. Domir menunjukkan atas 2. Nah yaf'alani wa taf'alani. Ya, yaf'alani wa taf'alani. Domir 2 awalnya bisa ya bisa ta. Au domiru jam'in atau domir jama'. Nah contoh yaf'aluna wa taf'aluna. Bisa ya di awal, bisa ta di awal. Ya.
Au domirul mu'annatatil mukhotoba, atau domir menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Nah contoh taf'alina. Cuman diawali oleh siapa? Tak. Tidak bisa diawali oleh ya. Kalau domirnya siapa? Iya. Makanya hitungannya berapa sekarang? 5. Karena kalau dia akhirnya alif, awalnya bisa alif, bisa ya, bisa tak. Berarti 2. Kalau akhirnya adalah waw sama nun, waw dan nun tambahannya, maka awalnya bisa ya, bisa tak. Tapi kalau akhirnya adalah ya sama nun, maka awalnya harus apa? Tak. Berarti jumlahnya berapa? 5. Jumlahnya 5. Terus kata beliau, hukumnya gimana? Fa innaha turfa'u bi thubutin nun. Sesungguhnya dia dirofa dengan tetapnya nun. Jadi kalau ada kata yang semisal dengan tadi, yaf'alun, wa taf'alun, taf'alan, wa yaf'alan, taf'alin. Kalau ada kata yang semisal dengan itu, maka dirofa dengan thubutun nun, tetapnya nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihatfin nun. Dinasob dan dijazam dengan penghilangan nun. Dinasob dan dijazam dengan penghilangan nun. Jelas ini kan? Jelas ya? Ini yang belum katakan. Jelas. Setelah itu belum masuk lagi di ya tambih ya berikutnya lagi. Tambihun. Jadi itu sudah selesai. Berikutnya lagi adalah hanya masuk lagi menyimpulkan apa yang telah lewat. Tapi dari sisi lain. Kalau tadi dengan merinci tandanya. Kalau sekarang catatan lagi. Tambih ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat. Yang sudah kita lewati. Ya, anna alamatil i'rab arba'a syarota. Berarti tanda i'rab itu ada 14. Tanda i'rab itu berarti ada 14 sebenarnya. Gimana itu maksud 14? Karena kalau kita hitung, ya kan tanda harokat ada 4. Ya kan? Tanda huruf ada berapa? 4 juga. Kok sini 14? Berarti dia pandangnya dari sisi apa? Paham kan? Kita coba lihat. Kata beliau, arba'un usul. Ada 4 tanda asal. Nah ini lain lagi pandangannya. Ada 4 tanda aslinya. Apa itu? Ad-dhammatul liraf'i. Kan tanda asal dhamma untuk rofa. Paham kan? Jadi pokoknya antum diulangi terus. Ada dhamma untuk rofa. Wal fathatu lin nasbi. Ada tanda fathah untuk nasab, itu asal. Wal kasratu lil jarri. Ada kasro untuk jar. Was sukun lil jazm. Kemudian sukun untuk tanda jazm. Itu tanda asal. Berarti sudah 4. Itu 4 tanda asal. Wa asyarun furu'un. Sementara 10 itu cabangnya. Paham kan? Ada 10 cabangnya. Ada 10 cabangnya. 10 cabangnya. An hadhil usul, dari usul ini. Salasun tanubu anid dhammah. 3 menggantikan dhammah. Iya kan? Karena alamat rofa ada 4. Alamat rofa ada berapa? 4. Berarti kan 1 dhammah asli. Berarti 3 apa? 3 apa? Cabangnya. Pengganti dari dhammah. Iya kan? Terus wa arba'un anil fathah. 4 pengganti dari fathah. Karena alamat nasab itu ada 5. Fathah alamat asalnya. Kemudian berarti 4 adalah apa? Penggantinya. Watnatan anil kasro. 2 pengganti dari kasro. Karena alamat jer itu 3. Alamat jer itu berapa? 3. 1 siapa? Kasro. Berarti 2-nya alamat pengganti. Wawahidatun anis sukun. Dan ada satu pengganti dari sukun. Karena alamat jazm itu ada 2. Hanya ada sukun sama penghilangan. Berarti sukun alamat asal, kemudian penghilangan pengganti. Dipaham kan? Dan antum sudah tahu itu pengganti. Coba, penggantinya dhamma apa? Waw, alif, nun. Penggantinya fathah? Alif, kasro, ya, penghilangan nun. Penggantinya kasro? Ya dan fathah. Penggantinya sukun? Apa? Penghilangan. Penghilangan apa? Penghilangan huruf ilah dan penghilangan nun. Itu ada di bawah catatannya. Paham kan?
Ada di bawah catatannya. Iya, alamat penggantinya itu apa? Kemudian wa annan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab. Masya Allah. Kemudian iya, penggantian itu, alamat pengganti itu terjadi pada 7 bab. Kalau kita melihat alamat bukan asli tapi pengganti dari asli, maka pada 7 bab. Al-awwalu babu mala yang sorif, iya kan? Pertama, terjadi pada bab yang tidak bertanwin. Karena bab yang tidak bertanwin, di mana dia penggantinya? Yaitu di bawah, lihat catatan 153. Majrur dengan fathah. Iya kan? Majrur dengan apa? Fathah. Seharusnya kalau majrur itu dengan apa? Kasro. Sekarang fathah berarti pengganti. Asal yang kedua, babu jam'il mu'annatsi salim. Yang kedua terjadi alamat pengganti pada jamak muannats salim. Ada catatan di bawah 154. Mansub dengan kasro. Seharusnya mansub aslinya dengan apa? Fathah. Sekarang malah dia dengan kasro. Berarti itu dia pengganti. Asal itu yang ketiga al-fi'lul mudharil mu'talul akhir. Termasuk terjadi alamat pengganti adalah pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Di mana itu? Lihat catatan 155. Majzum dengan penghilangan huruf illa. Itu wo, alif dan iya. Seharusnya kalau majzum itu dengan sukun. Dia malah penghilangan huruf illa. Arabi yang keempat al-musanna. Pada isim musanna. Itu terjadi alamat pengganti. Bukan alamat asal. Lihat catatan 156. Marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan apa? Hah? Iya. Al-khamisu yang kelima adalah jam'ul mudzakkar salim. Termasuk yang i'rabnya adalah terdapat alamat pengganti jama' mudzakkar salim. Karena jam mudzakkar salim lihat catatan di bawah 157. Marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan apa? Iya. Kemudian as-sadisu yang keenam al-asma'u sitta. Itu terjadi alamat pengganti itu pada asma'ul sitta. Pada asma'ul sitta terjadi alamat pengganti. Lihat catatan di bawah 158. Marfu dengan waw, mansub dengan alif dan majrur dengan iya, itu alamat pengganti semuanya. Alamat pengganti semuanya. As-sabi'u, tempat yang ketujuh dan yang terakhir dari alamat pengganti. Dari alamat pengganti adalah al-amsilatul khamsatu. Pada amsilatul khamsa. Pada amsilatul khamsa. Lihat catatan 159 sebab apa ya? Gimana ini? Marfu dengan tetapnya nun, mansub dan majzum dengan penghilangan nun. Lihat kan? Berarti alamat pengganti bukan alamat asli. Ini sudah selesai membicarakan i'rab yang telah lewat. Kemudian setelah itu belum pindah ke nanti yang i'rabnya takdiri. I'rabnya disembunyikan. Insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok. Sisa sedikit lagi. Ya, sisa i'rab yang disembunyikan. Di mana i'rab itu disembunyikan? Kemudian setelah itu kita akan masuk ke ismul ladzi la yansharif. Pembahasan khusus isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. InsyaAllah ta'ala kita ambil besok. Ada pertanyaan? Silakan, Angga. Bismillah. Di halaman 29 Ustaz. Halaman 29. Silakan. Jika lafaznya diubah ke lafaz fu'ail, maka dia diirob dengan harokat zohir. Contohnya haza ubayyuka. Hazanya anda diharokati. Baik. San. Terus? Bismillah. Pertanyaan Ustaz dengan silakan. Pelajaran yang i'rab isim musanna Ustaz. Ketika kila dan kilta itu sebagai mudhof pada domir itu disebut mulhaq kepada isim musanna. Apakah ketika dia dimudhofkan kepada isim dohir dapat disebut juga mulhaq kepada isim maksur Ustaz? Tidak, di isim maksur memang. Kenapa dia bilang mulhaq? Memang isim maksur sama dengan fathah. Nah, kayak isim maksur apa pengertiannya?
Dia semua isim mu'rab yang akhirnya selalu alif. Nah, tidak perlu dibilang mulhaq. Silakan Fudain. Bismillah Ustaz, halaman 30 Ustaz. Silakan. Ini tidak ada harokatnya Ustaz. Fi hadhi asma'i waja'aluha. Mana? Yang lam ya'udduhu sahibuhu al-jurmiyati. Terus? Wala ghairuhu fi hadhihi asma'i. Kan enggak ada harokatnya Ustaz. Oh, akhirnya? Iya. Baik. Terus? Sama halaman 21 juga Ustaz. Tempatnya kasroh Ustaz. 21. Iya Ustaz. Famal kasratu fatakunu alamatan li khafdi fi salasiti. Alamatan li khafdi fi salasiti. Sudah diperbaiki itu. Salah satu itu kemarin sudah itu. Iya. Sudah lewat itu kan, sudah diperbaiki. Terus? Silakan, Budar. Bismillah, Ustaz. Mau bertanya. Jadi Silakan. kalau selain ya yang bermakna saya bisa kemasukan asma, bisa dikatakan asma sittah. Iya. Iya toh? Selain ya yang bermakna saya berarti selain ya. Itu kan syarat saudara, sudah saya bilang tadi. Tidak boleh ya. Berarti kalau selain ya asma sittah. Selain ya yang bermakna saya. Ya yang bukan bermakna saya. Apa itu ya yang bukan bermakna saya? Hah? Gimana antum ini? Kan dia bilang selain ya, selesai masalah. Cuman saya tambahkan selain ya yang bermakna saya supaya langsung tahu saya. Ya itu maknanya saya. Jadi selain ya itu apa? Ya apa lagi? Ada ya isim mutsanna kan masuk setelahnya. Kan ada ya isim mutsanna kan? Iya masuk setelahnya. Dia bukan isim mutsanna. Sama Budar. Silakan Nabil. Halaman 23 Ustaz. Catatan 23, lama sekali itu. Catatan kaki nomor 118. Semua contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah majarur dengan tanda fathah karena tidak bertanwin. Bisa di situ Ustaz ditambahkan karena isim tidak bertanwin. Karena dia isim yang tidak bertanwin. Enggak. Begitu saja. Karena kalau ini pembahasan sudah isim memang. Dah? Ini sekarang kenapa begitu? Karena tidak bertanwin saja. Ini kan pembahasan isim. Dah? Tidak ada pembahasan fi'il yang tidak bertanwin. Jadi alasannya adalah karena ghair munsorif. Makanya dibilang di bahasa penulis la yang sorif, tidak bertanwin. Dah? Tidak bertanwin. Terus yang kedua Ustaz, apa yang dikatakan lebih sahih Ustaz? Af'alul khamsah atau amsilatul khamsah? Yang mana itu? Perkataan yang lebih sahih Ustaz, af'alul khamsah atau amsilatul khamsah? Sama saja mau dibilang af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Dah? Silakan Soleh. Saran Ustadz di halaman 27 Hmm. yang kila dan kilta yang disandarkan kepada isim zohir itu fa'in udifa ila zahiri kana bil alifi fil ahwali salasati. Kalau boleh ditambahkan catatan fi ahwali salasa itu apa-apa saja. Baik. Ahsan. Berarti di situ dikasih catatan. No. Ahsan. Jazakumullah khairan. Kemudian halaman 24
24. 24. Hmm? Tempatnya penghilangan menggantikan sukun. Di situ kan wa amma sukun wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fi. Setelah fi itu kan fil fi'lu, yang aslinya kan fil fi'li. Ada titik 2, saudara. Tapi yang di matan kitab yang lain itu fil fi'li. Hmm? Iya, tapi di situ ada titik 2. Apakah ada masalah? Soalnya di mutamimah yang lain fil fi'li. Itu urusannya dia. Ini kan yang harokat di percetakan, bukan harokat dari penulis. Penulisnya gundul soalnya. Kecuali penulis kasih harokat, tidak boleh kita ubah. Jadi penulisnya tidak kasih harokat. Yang kasih harokat itu percetakan. Ini saya yang kasih harokat, kita cetak. Paham saudara? Haknya pencetak itu. Paham saudara? Nah, kalau harokat dari penulis, kita tidak boleh ubah. Seperti ini nomor ayat, itu tidak ada dari penulis, itu kita tambah. Untuk memudahkan. Paham Saleh? Silakan Abu Bilal. Nanti bukan lagi 1000 ini di. Sudah bertambah dengan soleh. 1001. Satunya tambahan soleh. Afwan Ustaz, ini mungkin koreksi. Silakan, mau koreksi, mau koreksi. Ini kan di halaman 29. I'rab asmaul khamsah. Di sini tulisannya asmaul khamsah, terus bacanya di bawah wa amma asmaus sittah. Maksudnya enggak, itu sudah saya perbaiki dari sebelumnya. Maksudnya salah tulis. Salah. Iya. Kita belum berpindah dari asmaul sittah. Jadi judulnya malah khamsah. Yes. Salah itu. Sudah dicoret. Sebelumnya kan sudah dikritik sama siapa dulu itu? Belum dibaca sudah dia kritik. Siapa? Siapa? Fakih. Oh Panji ya. Sudah itu, sudah diperbaiki. Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Silakan paham Kak? Saya cuma mungkin mau tambahkan sedikit. Catatan. Masya Allah 1002 ini. Ustaz, seringkali kita temui di sini setelah ada pembahasan disebutkan bahwa telah kita pelajari pada bab umpama bab i'rab umpama, tapi kadang kita tidak bisa temukan di bab berikutnya untuk kembali ke halaman berapa itu. Jadi mungkin bagus kalau ditambahkan pada halaman sekian. Jadi mudah untuk kita dapatkan. Baik, nanti kita lihat karena kemarin tidak dikasih karena masih tidak, halamannya itu belum pasti. Oh iya Ustaz. Karena masih berubah kan, jadi kalau kita taruh itu halaman, maka nanti kalau berubah cetakan, bergeser. Akhirnya orang kembali tidak jadi, tidak temukan. Oh iya. Ini untuk sekedar memberi kemudahan si pembaca. Baik, betul itu paham kan. Itu sudah dipikirkan, tapi ditakutkan itu tadi. Bergeser sedikit, misalnya tadi. Ditambah oleh soleh satu catatan. Akhirnya akan bergeser nanti ini tulisan. Oh iya. Nah, itu yang saya takutkan. Ketika bergeser, maka orang ketika sudah kita bilang kembali ke halaman sekian, ternyata sudah tidak di situ tempatnya. Itu saja alasannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Syukurlah. Sudah? Terakhir, Arjun. Ustaz, sebagai saran, kayak contoh-contohnya Ustaz, contoh-contoh yang dimaksudkan itu bagus itu dikasih bol supaya jelas yang dimaksud, contoh yang pada ayat atau dikasih garis bawah seperti di buku-buku yang lain itu Ustaz. Mana buku lain itu? Di Mumti Ustaz. Masya Allah. Nanti kita lihat. Tapi kan soleh sudah Arjun, masalahnya kita sudah kasih catatan di bawah. Maka kan ada kita sebut ke contohnya di bawah. Maka yahdi, yad'u, yaksha, misalnya begitu.
Maksudnya kan kita sudah kasih di bawah. Nah, kita ndak ubah-ubah di atas karena itu tadi kita ndak. Sudah karena di bawah sudah ditunjuk. Nah, di catatannya ditunjuk itu kata. Yang menjadi syahidnya toh. Misalnya sebelumnya penulis mencontohkan ini. Yaitu dengan kata ini begitu. Kayak di ayat Ustaz. Kayak bagus itu kayak alamina dikasih bol atau dikasih garis bawah supaya yang apa namanya murid tahu oh ini yang Anda maksud. Baik, kan bukankah sebelumnya ada alamin baru datang contohnya? Dari kita saja Ustaz. Itu masalahnya karena dia sudah sebutkan dulu. Jadi maksudnya sebenarnya sudah jelas ini contohnya yang mana. Karena penulis sendiri sudah tunjuk itu batang hidungnya. Ini loh, ini contohnya di sini. Saudara, bagus itu, alhamdulillah, insyaallah. Iya. Nanti kita lihat lagi. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta